Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Lestari dengan NIM D1125111050. Prodi Teknik Informatika kelas IF2B. Di sini saya akan mempresentasikan buku Tan Malaka Pandangan Hidup. Tan Malaka ini adalah seorang pejuang kemerdekaan, pemikir, penulis, guru, dan tokoh politik Indonesia. Tan Malaka mulai dari konsep manusia monyet. Manusia monyet ini adalah sebuah ejekan atau hinaan buat orang-orang yang hidup suka ikut-ikutan. Tan Malaka mengutip teori Charles Darwin bahwa manusia memiliki nenek moyang yang sama dengan primata. Bukan berarti manusia berasal langsung dari monyet yang ada sekarang. Bukti evolusi diperoleh dari fosil-fosil manusia purba. Evolusi menunjukkan bahwa manusia berkembang karena mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan dan menggunakan akal. Selanjutnya ada Indonesia sederhana. Tan Malaka menggunakan istilah Indonesia sederhana untuk mengembangkan masyarakat Indonesia yang hidup secara sederhana dan dekat dengan alam. Mata pencarian utama mereka juga adalah berburu, menangkap, dan bercocok tanam. Selanjutnya ada anisme. Anisme adalah kepercayaan bahwa semua benda di alam memiliki roh atau kekuatan gaib. Kepercayaan ini muncul karena keterbatasan ilmu pengetahuan manusia pada masa itu dan menjadi tahap awal perkembangan pemikiran manusia sebelum berkembangnya agama dan ilmu pengetahuan. Selanjutnya ada kepercayaan India. Kepercayaan India ini adalah perkembangan agama dan filsafat di India, terutama Hindu dan Buddha, yang memberikan pengaruh besar terhadap cara berpikir, kebudayaan, dan kehidupan masyarakat, termasuk di Indonesia. Bab ini juga menunjukkan bahwa pemikiran manusia terus berkembang dari kepercayaan sederhana menuju sistem yang lebih teratur. Selanjutnya ada juga Indonesia India. Indonesia India ini menjelaskan hubungan Indonesia dengan India melalui perdagangan dan kebudayaan. Hubungan tersebut membawa pengaruh agama Hindu dan Buddha, bahasa, sistem kerajaan, serta kebudayaan yang kemudian berkembang dan beradaptasi dengan masyarakat Indonesia. Selanjutnya ada di sekitar Nabi Musa. Di sekitar Nabi Musa ini menjelaskan bahwa Nabi Musa hidup pada masa ketika bangsa Israel ditindas oleh Fir'aun. Ajarannya dipahami sebagai bagian dari perjuangan membebaskan rakyat dari penindasan dan membawa perubahan dalam kehidupan masyarakat. Selanjutnya di sekitar Nabi Isa menjelaskan bahwa Nabi Isa hidup di masa penjajahan Romawi ketika banyak terjadi penindasan dan ketidakadilan. Ajarannya menekankan kasih sayang, keadilan, dan kepedulian kepada kaum lemah sebagai respon terhadap kondisi masyarakat saat ini. Selanjutnya di sekitar Nabi Muhammad. Di sekitar Nabi Muhammad ini menjelaskan bahwa Nabi Muhammad hidup di tengah masyarakat Arab yang mengalami banyak masalah sosial. Islam membawa perubahan dengan mengajarkan tauhid, keadilan, persamaan derajat, dan kepedulian terhadap sesama sehingga kehidupan masyarakat menjadi lebih teratur. Selanjutnya di sini ada Yunani asli.
Yunani asli ini adalah awal lahirnya filsafat dan ilmu pengetahuan. Bangsa Yunani mulai meninggalkan cara berpikir yang hanya berdasarkan mitos dan beralih menggunakan akal, logika, serta pengamatan untuk mencari kebenaran. Terus ada agama filsafat dan ilmu pengetahuan empirik. Sama-sama bertujuan mencari kebenaran tetapi menggunakan cara yang berbeda. Agama berdasarkan wahyu dan kepercayaan, filsafat berdasarkan akal dan logika, sedangkan ilmu pengetahuan empirik berdasarkan pengamatan, eksperimen, dan bukti yang dapat diuji. Selanjutnya ada peralihan sistem produksi. Peralihan sistem produksi ini adalah perubahan cara manusia menghasilkan kebutuhan hidup mulai dari masyarakat sederhana, perbudakan, feodalisme, hingga kapitalisme. Perubahan tersebut menyebabkan perubahan dalam struktur masyarakat, ekonomi, dan politik. Yang selanjutnya ada soal agama, menjelaskan bahwa agama berperan sebagai pedoman hidup dan memengaruhi perkembangan masyarakat. Ia membahas agama dari sudut pandang sejarah dan filsafat untuk menunjukkan hubungan antara agama, kehidupan sosial, dan perkembangan manusia. Selanjutnya ada filsafat. Menurut Tan Malaka, filsafat adalah cara berpikir yang menggunakan akal dan logika untuk mencari kebenaran. Filsafat mengajarkan manusia berpikir kritis, rasional, dan menjadi dasar perkembangannya ilmu pengetahuan. Terus ada kaum materials. Selanjutnya ada kaum materialis dan idealis. Menurut Tan Malaka, kaum materialis berpendapat bahwa materi atau kenyataan adalah dasar kehidupan. Sedangkan kaum idealis berpendapat bahwa ide atau pikiran adanya adalah yang paling utama. Tan Malaka lebih mendukung pandangan materialisme karena dianggap lebih sesuai untuk menjelaskan perkembangan masyarakat berdasarkan fakta dan kondisi yang nyata. Selanjutnya ada ahli filsafat Yunani. Menurut Tan Malaka, ahli filsafat Yunani seperti Thales, Socrates, Plato, Aristoteles, Heraklitus, Pythagoras, dan Demokritus merupakan pelopor filsafat dan ilmu pengetahuan. Mereka mengajarkan bahwa kebenaran harus dicari melalui akal, logika, dan pengamatan, bukan hanya melalui mitos atau kepercayaan. Selanjutnya ada ahli filsafat abad pertengahan. Menurut Tan Malaka, ahli filsafat abad pertengahan merupakan Santo Agustinus dan Thomas Aquinas merupakan berusaha menggabungkan filsafat dengan agama. Pada masa ini, pemikiran filsafat berkembang di bawah pengaruh kuat ajaran agama, sehingga akal dan iman dipandang saling berkaitan dalam mencari kebenaran. Selanjutnya ada ahli filsafat di sekitar Revolusi Prancis. Menurut Tan Malaka, para filsuf di sekitar Revolusi Prancis seperti Voltaire, Rousseau, Montesquieu, dan Diderot mengembangkan gagasan tentang kebebasan, persamaan, hak rakyat, dan pembatasan kekuasaan. Pemikiran mereka menjadi salah satu dasar lahirnya Revolusi Prancis dan perkembangan demokrasi modern.
Selanjutnya ada materialisme dialektis. Menurut Tan Malaka, materialisme dialektis adalah cara memahami bahwa alam dan masyarakat selalu mengalami perubahan. Perubahan itu terjadi karena adanya pertentangan dalam kondisi nyata atau material, sehingga melahirkan keadaan atau sistem yang baru. Selanjutnya ada ilmu pengetahuan empirik. Menurut Tan Malaka, ilmu pengetahuan empirik adalah ilmu yang diperoleh melalui pengamatan, pengalaman, eksperimen, dan bukti nyata. Kebenarannya harus dapat diuji secara ilmiah sehingga manusia dapat memahami alam dan kehidupan secara rasional. Terus ada cabang-cabang ilmu pengetahuan empirik. Cabang-cabang pengetahuan ilmu empirik meliputi fisika, kimia, biologi, astronomi, geologi, kedokteran, dan ilmu lainnya yang menggunakan pengamatan, penelitian, eksperimen, serta bukti yang nyata untuk memperoleh pengetahuan. Selanjutnya ada maksud, cara, bahan, dan semangat ilmu pengetahuan empirik. Menurut Tan Malaka, ilmu pengetahuan empirik bertujuan mencari kebenaran berdasarkan fakta. Caranya melalui observasi, eksperimen, dan penelitian. Bahannya berasal dari data serta pengalaman nyata. Sedangkan semangatnya adalah berpikir kritis, objektif, jujur terhadap bukti, dan terbuka terhadap pengetahuan baru. Selanjutnya ada masyarakat timur dan ilmu pengetahuan empirik. Menurut Tan Malaka, masyarakat timur memiliki peradaban yang sangat besar, tetapi perkembangan ilmu pengetahuan empirik tidak secepat di barat. Ia menekankan bahwa kemajuan masyarakat bergantung pada kebebasan pemikiran, penelitian, observasi, dan pembuktian ilmiah. Terus ada Yunani sebagai pelopor ilmu pengetahuan dan empirik. Menurut Tan Malaka, Yunani adalah pelopor ilmu pengetahuan empirik karena para filsufnya mulai menjelaskan alam dengan akal, logika, dan pengetahuan. Dari pemikiran mereka lahir dasar metode ilmiah yang menjadi fondasi perkembangan ilmu pengetahuan modern. Terus ada logika dan dialektika. Logika adalah cara berpikir orang yang benar dan sistemasi untuk mencari kebenaran, sedangkan dialektika adalah cara memahami bahwa segala sesuatu selalu berubah karena adanya pertentangan yang menghasilkan perkembangan atau keadaan baru. Terus ada konsep negara. Konsep negara ini, Tan Malaka menggunakan konsep ini untuk menjelaskan bahwa negara dan masyarakat berkembang melalui proses perubahan setiap sistem, dan dari pertentangan itu akan lahir sistem yang baru. Seperti negara statik ini adalah organisasi yang dibentuk masyarakat untuk mengatur kehidupan bersama. Negara memiliki rakyat, wilayah, pemerintah, dan kekuasaan serta berkembang mengikuti perubahan sejarah, ekonomi, dan kondisi sosial masyarakat. Terus ada timbul tumbangnya negara. Negara tidak bersifat abadi jika tidak mampu memenuhi kebutuhan rakyat
atau menyelesaikan masalah masyarakat, negara dapat mengalami perubahan atau bahkan runtuh. Terus ada juga tumbang timbul negara. Tan Malaka menjelaskan bahwa ketika suatu negara runtuh, biasanya akan muncul negara atau sistem pemerintahan yang baru. Contohnya seperti kerajaan digantikan oleh republik. Pemerintah lama digantikan oleh pemerintah baru setelah revolusi. Terus ada tesis, antitesis, dan sintesis. Tan Malaka menggunakan konsep ini untuk menjelaskan bahwa negara dan masyarakat selalu berkembang melalui proses setiap sistem akan menghadapi tantangan, dan dari pertentangan itu akan lahir sistem yang baru. Baik, jadi kesimpulannya, secara keseluruhan buku Tan Malaka Pandangan Hidup adalah menjelaskan bahwa sejarah manusia merupakan proses perkembangan yang terus berlangsung. Tan Malaka mengajak pembaca untuk memahami kehidupan melalui akal, logika, dan ilmu pengetahuan, serta menyadari bahwa masyarakat, agama, filsafat, dan negara berkembang mengikuti perubahan zaman. Pesan utama buku ini adalah pentingnya berpikir kritis, rasional, dan berdasarkan fakta, agar manusia dapat terus-menerus maju dan membangun masyarakat yang lebih baik. Sekian dari saya, bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.